Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, program ini ada untuk menjadi berkat buat setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, untuk kita selalu diingatkan bahwa yang pertama kita masih punya Tuhan. Amin. Yang kedua, masih ada mujizat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya buat setiap kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengajarkan kepada kita, kita hidup bukan karena melihat, kita hidup karena percaya. Itu sebabnya apapun yang hari-hari ini sedang digoncang dalam kehidupan kita, mungkin rumah tangga kita, ekonomi kita, usaha dagang pekerjaan kita, ketahuilah, kita masih akan melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita tatkala kita terus bergantung penuh kepada firman Tuhan. Karena Alkitab jelas mencatat apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali kepadanya dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang diperkatakan dan berhasil dalam apa yang diucapkannya. Melalui program Bible and Coffee ini, saya mengajak setiap kita umat Tuhan untuk sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur di tengah-tengah keadaan yang sedang tidak baik-baik aja ini. Kami tetap percaya kami punya Tuhan yang baik. Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Kami percaya campur tangan Tuhan selalu nyata bagi kami. Itu sebabnya kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan, kami perlu dibimbing dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Karena itu sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, ya Allah Roh Kudus. Kami butuh firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tangan orang Mesir, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka ada satu ketakutan dari Musa yang tercatat dalam Keluaran pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kita lihat sama-sama karena ada yang kita pelajari di balik kisah ini, saudara. Kita lihat Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu." Jadi ini ketakutan Musa ketika dia diutus Tuhan untuk datang kepada Firaun untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tangan Firaun dan orang Mesir, saudaraku. Ketakutan Musa adalah bagaimana kalau mereka tidak percaya? Bagaimana kalau orang Israel tidak percaya bahwa Tuhan menampakkan diri kepadaku? Bagaimana kalau Firaun tidak percaya juga, iya kan? Maka apa dikatakan Tuhan di ayat yang kedua, saudara? Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular sehingga Musa lari meninggalkannya. Saudara, saya percaya pembuktian itu datangnya dari Tuhan. Ya, pembuktian bahwa Musa adalah hamba Tuhan, pembuktian bahwa Musa adalah pribadi yang diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan, dari tangan orang Mesir, itu pembuktian datangnya dari Tuhan. Namun bagian Musa adalah maju, bagian Musa adalah bertindak, bagian Musa adalah menyampaikan apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Itu bagian Musa. Tetapi bagian Tuhan adalah membuktikan bahwa aku menyertai orang ini, gitu loh. Itu sebabnya Tuhan bilang sama Musa, "Apa yang ada di tanganmu?" Tongkat. Cuman tongkat, saudara. Tuhan bilang sama Musa, "Lemparkan itu." Ketika tongkat itu dilempar, maka tongkat itu menjadi ular. Musa lari ketakutan, sudah dikasih dalam Tuhan. Nah, di sini kita belajar bahwa kita nggak perlu butuh orang membuktikan siapa diri kita dari perkataan orang lain. Kita nggak perlu membuktikan juga diri kita kepada orang lain siapa diri kita. Nanti Tuhan yang akan membuktikan siapa diri kita. Haleluya. Amin. Tuhan yang akan membenarkan kita. Tuhan akan melihat pembuktian itu datangnya dari Tuhan. Oh benar bahwa engkau memang tidak melakukan dan merencanakan yang jahat. Mungkin kita hari-hari ini sedang difitnah. Mungkin hari-hari ini kita sedang dibicarakan hal-hal yang jelek tentang diri kita. Nggak usah membela diri, nggak usah melakukan pembuktian-pembuktian. Nanti tangan Tuhan sendiri yang membuktikan siapa diri kita di hadapan Tuhan. Toh kita tahu bersama, di pemandangan mata Tuhan, Tuhan melihat segala sesuatu. Tuhan melihat siapapun, Tuhan melihat apapun. Di pemandangan mata Tuhan semua tidak ada yang tersembunyi, saudara.
Jadi kalau memang hari-hari ini kita menghadapi situasi, ya kan, engkau sebagai anak Tuhan tahu bahwa engkau dipelihara oleh Tuhan, saudara dikasih dalam Tuhan, Tuhan akan membuktikan. Engkau akan lihat pembuktian bahwa engkau adalah anak Tuhan, bahwa engkau dibedakan dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Engkau akan melihat. Dan pembuktian itu datangnya dari Tuhan. Gak usah nuntut, saudara dikasih dalam Tuhan. Gak usah memperlihatkan bahwa saya memang gak salah loh pendeta. Saya harus membuktikan diri saya bahwa saya memang benar, melakukan apa yang benar. Kebenaran itu tidak perlu dibela, saudara. Pembuktian itu akan datang dari Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membuktikan kalau memang kau hidup benar. Tuhan akan membuktikan itu di hadapan banyak orang. Amin. Alkitab juga ada pernah mencatat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Daud menyadari hal ini, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya dijadikan Mazmur. Dia bilang apa? Tuhan akan memunculkan kebenaranku seperti terang. Tuhan akan memunculkan hakku seperti siang. Kita nggak usah menuntut kebenaran terhadap diri kita sendiri, nggak usah. Orang mau ngomong apa juga kalau emang dasarnya udah membenci saudara dan saya, di pemandangan mata dia kita tetap salah. Kita tetap salah, saudara. Semua yang berhubungan dengan saudara dan saya, kalau ada orang yang membenci saudara dan saya, tidak suka, tidak senang, kepahitan terhadap saudara dan saya, apapun yang berbau kita, dia pasti akan nggak suka gitu loh. Jadi nggak perlu pembuktian karena mereka tidak perlukan itu. Tuhan yang akan turun tangan langsung membuktikan siapa saudara dan saya, apa yang saudara dan saya buat. That's it. Karena itu sudah dikasih dalam Tuhan, kerjakan bagian kita sama seperti Musa mengerjakan bagiannya apa? Maju aja, melangkah aja, lakukan aja perintah Tuhan. Tuhan bilang, ayo sampaikan kepada Firaun, sampaikan kepada bangsa Israel hal ini, hal ini, hal ini. Itu aja yang disampaikan. Itu aja lakukan Musa. Nanti pembuktian yang datang daripada Tuhan bahwa benar, engkau adalah orang benar. Bahwa benar, engkau tidak melakukan hal ini, engkau tidak melakukan hal itu. Dalam hal ini Musa benar, aku mengutus dia. Lempar tongkat itu, maka tongkat itu menjadi ular. Masukkan tanganmu ke jubahmu, maka tangan itu putih seperti salju, kena kusta. Masukkan kembali, kusta itu hilang. Hal-hal yang spektakuler Tuhan akan buat dalam kehidupan saudara dan saya untuk membuktikan bahwa engkau adalah orang yang memang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak usah nuntut pembuktian diri. Saya mesti buat apa ya? Saya tulis di status, saya tulis di postingan, bahwa saya adalah orang benar, sehingga akhirnya kita mulai menyalahkan orang lain, mulai menghakimi. Nggak usah. Pembuktian itu datangnya dari Tuhan. Sama-sama ketik di kolom komentar. Pembuktian itu datangnya dari Tuhan, bukan dari perbuatan kita. Nah, perbuatan kita itu tetap orang akan lihat salah, saudara. Kita nggak usah nuntut membuktikan diri sendiri siapa kita, nggak. Tuhan yang akan membuktikan siapa diri saudara dan saya. Demikian pula orang jahat. Tuhan yang akan membuktikan bahwa memang dia benar-benar jahat. Tuhan akan menyingkapkan segala sesuatu kalau memang dia rancangkan yang jahat. Semua pembuktian itu datangnya dari Tuhan. Dia akan memunculkan kebenaranmu. Dia akan memancarkan hakmu seperti terang. Bagian kita adalah lakukan apa yang menjadi kebenaran. Lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Karena pembuktian itu datangnya dari Tuhan. Kita berdoa. Kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami sadar betul Tuhan, dunia di mana kami hidup hari-hari ini dunia yang jahat, sedang tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya satu hal, bahwa pembuktian akan firman-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan membedakan orang-orang yang beribadah kepadamu dengan orang-orang yang tidak beribadah kepadamu. Tuhan akan membuat perbedaan orang-orang yang mengandalkan Tuhan dengan orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tuhan yang akan membuktikan bahwa firman-Mu ya dan amin. Dan itu nyata dalam kehidupan masing-masing kami. Kalau ada di antara umat Tuhan yang mungkin hari-hari mengalami fitnah, hari-hari mengalami orang-orang yang menyindir mereka, Tuhan, hari ini aku berdoa, biarlah Tuhan sendiri yang menyatakan kuasa-Mu, Tuhan sendiri yang menyatakan pembenaran-Mu dalam kehidupan mereka, sehingga mereka melihat pembuktian yang datangnya daripada Tuhan. Hamba berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dan hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Bahkan mereka yang susah Allah hiburkan, mereka yang berbeban berat Allah beri kelegaan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin.